Can we start right now? Seorang pengusaha yang berangkatnya dia dari karyawan sama seorang pengusaha yang dia belum pernah jadi karyawan sekalipun, itu akan beda dalam nge-manage usahanya. Jangan pernah ninggalin iman, karena untuk kembalinya di poin itu, Iya, itu betul. kayak kalau ngerangkak pun kayaknya sulit sekali. Jadi jangan pernah tinggalkan iman. Kalau itu udah nancep di dada. Wah, ini sponsornya bener nih. Ini dari apa ini? Radono. Radono. Oh. Radono tuh kafe yang di dekat sini ya? Ya, Pak Firman, betul. Kafe yang deket rumah ini tetangga lah, tetangga. Tetangga ya? Tetangga. Nah, ini kalau daerah Cianjuang nih ada namanya Radono nih. Kafe Radono di Lembah Permai. Tampil nih, Pak. Lembah Permai Hanjuang. Tapi Pak, bismillah. Cara minumnya kayak gini. Nah, ini sambil ngopi bener ya sore teh ngopi di sini. Mantap ya. Bismillah. Sampai ya. Nah, tadi kan berbicara hijimat nih. Begitu dipancing hijimat, wah luar biasa. Langsung keluar ya. Waktunya untuk klarifikasi. Waktunya untuk sobat. Jadi ini mudah-mudahan dari temen saya juga para wali santri juga jadi paham ya. Betul. Karena sebenarnya si jimat itu punya milik barang-barang, milik bersama, milik umat lah. Cuman qadarullah, alhamdulillah Pak Randi menjadi inisiator. Karena kan kebanyakan bisnis itu ya yang aneh alami dari awal konsepnya udah bagus. Begitu tidak yang ada mengeksekusi, cuman menguap aja tuh. Kebanyakan di luar. Di luar. Kebanyakan kayak gitu. Kalau konsep udah bagus segala macam, kalau tidak ada yang mengeksekusi ya nggak jadi apa-apa. Kan kata Bob Sadino juga gitu kan. Yang diinget itu aja, Bob Sadino. Iya, bisnis yang bagus itu yang dijalani, mulai dijalani langsung kayak gitu. Nah, tadi kan bisnis antum sebenarnya yang utama tuh revenue-nya di Juma nih. Betul. Nah, Juma itu apa sih? Tadi kan selintas mengenai dia konveksi ya bisa dikatakan. Betul konveksi. Nah, itu kayak gimana sih, Pak? Itu butik konveksi sih di perjalanannya sebetulnya luar biasa lah. Kita memulainya dari karyawan sebetulnya mah. Karyawan. Saya sama istri itu Sekarang banyak kan lihat karyawan dulu berapa mulainya dari kita berdua aja sebetulnya mah. Duaan aja di apartemen dulu kita pernah jadi brand consultant. Buat brand consultant itu dia pengen bikin sebuah brand kerudung. Namanya tuh Elvina dulu. Nah itu awal istri saya resign itu setelah resign berapa bulan dia di hire untuk pegang brand. Jadi brand consultant pengen bikin bisnisnya hijab tapi orang Chinese. Orang Chinese dan bukan orang Muslim juga sih. Berarti udah bingung menyasar pasar ya. Iya, udah mereka pun pengen bisnis di ranah Muslim karena memang cuannya di situ ya. Gede kan cuannya kan udah jelas kan maksudnya. Iya. Di mayoritas kan udah tahu lah ya kalau jualan kerudung udah pasti kan gitu. Nah, itu sebetulnya kami hampir jalan 6 bulan lah, sekitar 6 bulan berjalan di situ dan kami tahu susahnya cari vendor untuk produksi gitu kan. Nah, memang kami ditawarin ketika jadi brand consultant itu memang ada apartemen yang memang bisa kami tempatin dulu. Nah, di apartemen yang di Dago itu sebetulnya itu tercetuslah ide gitu kan ketika kita udah nyari-nyari ke sini kemana-kemana gitu kan, konveksian tuh yang common masalahnya itu pasti kita ketemu di minimum produksi. Oh, iya. Kalau kita cari tempat produksi pasti kena minimum quantity, sekian. Kita di situ mikir juga ya, aduh kondisinya kok repot banget sih kan, kadang nemu, kadang enggak gitu kan. Nah, itu akhirnya yang membuat kita berpikir, saya sih sebetulnya yang berpikir pulang dari tempat produksi saya berpikir di belakang layar kayaknya masih banyak yang perlu deh orang gitu kan. Di saat itu saya pikir, ya udah deh gitu kan. Padahal waktu itu mungkin untuk starting sebuah brand juga langkah yang tepat sebetulnya tahun 2019 ya. Cuman saya sama istri itu ada kekurangan di media sosial sebetulnya dulu. Jadi kita nggak terlalu sering ngepost, nggak terlalu sering update gitu kan. Terlalu nikmatin momen, akhirnya udahlah kayak gitu mah malas gitu kan. Nah, kekurangan itu kami berpikir bahwa
oh iya, waktu 2019 itu kami masih menggunakan cara lama untuk berjualan Pak Ukun. Jadi masih titip jual lah. Oh, Titip jual kan dari zaman dulu ya, Iya, dari iya, zaman distro Bandung Mimi Iya, Jog iya, ya, iya. titip jual di arena misalnya. Nah kayak gitu titip jual gitu, titip jual kan itu udah terlalu jadul banget kan gitu, dan kita kayaknya ngulang lagi hal yang sama gitu ya, maksudnya kumaha. Ya akhirnya udahlah, pindah aja deh ke belakang layar. Dari situ istri saya bikin surat penawaran ke brand-brand segala macam. Padahal dulu waktu itu belum punya tempat produksian dulu teh. Oh, belum Punya. Waktu itu orderan kita pertama tuh ada dari brand gitu, kerudung, pesan sekitar 2.000 pieces. Masya Allah, sekali 2.000 pieces. orderan pertama. Belum punya tempat 2.000. produksi. Aduh, kita juga bingung ini orderan pertama waktu itu nominalnya hampir berapa ya? 30 juta gitu. Lupa saya, dan itu juga bikin kita gitu kan. 2.000 pieces diproduksi di mana gitu kan, dengan sebetulnya dapatnya nggak segampang itu sih Pak Ukun. Jadi yang namanya penawaran, ya, pasti ditawar, pasti ditekan, dipres habis-habisan gitu kan, kayak aduh ini untungnya udah segini, tekan lagi gitu kan, sampai alhamdulillah deal gitu kan, dan kita jalanin, kita nyari-nyari tempat produksian, yaitu tambah karena kuantitinya banyak sih waktu itu masih aman sebetulnya gitu. Jadi alhamdulillah dari situ mulai itu kita meng-hire-nya nggak jauh-jauh sih, kita nggak buka karyawan, kakak dari istri itu karyawan pertama kita. Sama kakaknya sebetulnya di sini di rumah. Oh, di rumah. Di rumah dibayarnya tuh pakai 1 kali ngelipet 500. Yang laki-laki kakaknya itu 1 kali nyobakin kerudung tuh 500 pieces. 500 pieces dari 1.500 per pieces maksudnya. 500 pieces. 500 perak. Oh, 500 perak. Itu dari kayak gitu aja kita mulainya. Si Juma Manufaktur ini teh gitu. Sampai sekarang ya alhamdulillah. Sampai sekarang alhamdulillah, itu mulai 2019 awal saya masih ingat itu di Januari. Nah, kalau sebelumnya Pak Randi pernah, sebelum di usaha nih, pasti kan lulus dari kuliah nih, biasanya euforia fresh graduate itu pengen kerja di mana. Nah, itu pernah kerja di mana sebelumnya? Itu dia, kalau fresh graduate itu dulu emang pengennya tuh di bank, minimalnya rada bonafitnya gitu. Tapi dulu Ana ditawarin sama temen Ana tuh, dulu ditawarin sopir pribadi Pak. Sopir pribadi, ijazah S1 baru keluar, Ana ditawarin sopir pribadi. Cuman dulu tuh background Ana tuh anak yang dimanja sebetulnya. Makanya sampai sekarang tuh Ana nggak pernah mau manjain anak. Anak pengen bisa ngebakar semangat dia, originalnya aja gitu. Makanya sampai sekarang tuh kalau anak-anak belanja jajan ke Alfamart misal, ke Indomaret, minimarket gitu, mereka tuh nurut sama saya. Saya bilang satu, nggak boleh 2. Nggak ada tuh makan seenaknya ngambil gitu, nggak ada. Jadi karena anak tahu hancurnya seorang anak yang dimanja tuh gimana. Dan yang paling penting adalah saat dia bangkit, di titik baliknya bisa nggak bangkit. Itu poinnya. Dan ketika Ana di satu sisi, Ana harus bangkit, Ana harus buktiin bukan buat siapa-siapa, sebenarnya buat diri Ana sendiri. Ana ambil tuh kerjaan challenging itu, sopir pribadi. Mungkin kan Anda lulusan komunikasi. Iya. Driver yang baik yang komunikasinya jago mungkin. Iya, betul. Bisa nyopir, bisa bahasa Inggris, kurang apalah gitu. Itu di miliarder termuda dulu. Ana jadi sopir di miliarder termuda, DBS dulu, tahu DBS? Oh, DBS. Pak Febrian dulu itu. Oh, antum drivernya Pak Febrian. Iya, dulu sempat di sana. Ana pertama kali ketemu sama antum asli familiar. Oh, iya gitu. Karena Ana tim aktif ring 1. Oh, serius? Astagfirullah, Masya Allah. Dilihat di sana kan jualan pulsa lah ya? Yang di Surapati Court itu kan? Iya. Rumahnya di Surapati Court itu. Iya. Anaknya sama Rando dulu. Oh, Rando. Yang ketiga itu. Iya. Dari sama Pak Eka, kenal sama Pak Eka? Iya, Pak Eka di sini rumahnya. Oh, di sini? Iya. Dulu ada yang tuang bakso itu kan? Iya. Karena itulah saking masifnya dulu DBS kan, luar biasa kan. Makanya kalau Ana sih itu dulu emang titik balik di dulu Ana, ya kalau saking dimanjanya lah ibaratnya gitu kan ya. Dulu hadiah ulang tahun Ana tuh motor Ninja 250 cc gitu kan. Ya. Cuman Ana tahu di situ itu dia, jangan manjain anak. Kalau pengen bunuh anak, manjain aja. Karena orang tuanya nggak akan tahu tuh anak punya titik baliknya kapan. Ya. Untuk ngebuktiin buat dirinya sendiri sebetulnya. Nah itu diri sendiri. Karena buktiin dan itu juga dari titik iman Ana di situ mulai tumbuh titik iman Ana benerin sholatnya. Sebetulnya Masya Allah luar biasa sih itu pengalamannya. Cukup 2 bulan. Allah cuma ngerubah Ana dari sopir pribadi kerja
ya itulah di belakang rumah gitu kan, rumah apa, kamar sepetak gitu kan, tiap pagi nyuci mobil gitu Tapi kan. mobilnya bagus-bagus kan? Iya, iya. Waduh. Bos, Pak Bos Feb ya, Bos, punya Feb, pesawat. Iya. Apalagi Sekarang, sekarang, wah, sekarang lebih masif. lebih masif ya. Masya Allah, luar biasa lah pokoknya. Nah itu dia kondisi dulu. Ya itu Ana bilang, Ana ngejaga sholat 5 waktu. Ana ngejaga tahajud dulu udah nggak pakai jam waker, bangun sendiri segala macam saking dijaganya. Tapi Masya Allah cukup waktu 2 bulan tuh buat Allah. Ngerubah Ana dari yang itu sampai Ana ditawarin kerjaan yang proper lah ya, pakai dasi gitu. Jadi walaupun customer service gitu kan, tapi dibandingin sopir pribadi pan jauhnya banyak. Iya, iya. Pakai dasi, pakai kemeja rapih gitu kan, di Grapari 24 jam tuh di Dago. Gajinya dulu 1,2 Pak di sopir pribadi itu. Ana bilang cuman kurang lebih 2 bulan, Ana keluar dari situ, tawaran aja 1 kali sempat Ana tolak. Gak usah lah, kata Ana. Udahlah, Ana udah nanti Dagung lagi kerja lah, bilang gitu kan. Yang kedua dia nelpon lagi, masih sama, Kang Fikri itu kalau namanya benar Kang Fikri. Dari Teleperformance, dia outsource-nya si Telkomsel kan. Pak Randi, bener nih nggak mau, katanya gitu. Tesnya gampang kok, katanya cuman bahasa Inggris doang. Wah, bahasa Inggris mah insya Allah lah, Ana bisa, kata Anda gitu. Yakin nih nggak mau, katanya. Iyalah, nggak mau Kang, nanti aja. Emang gajinya berapa Kang? Kan bilang gitu. 2,8. Oh iya oke. Jumat bisa diatur Ana bilang. Dari awal Ana lupa nanya gajinya. Oh iya. Kan dari 1,2 ke 3,8. Lumayan. Iya juga nih, salah nih kayaknya nih. 3 bulan gaji. Ya, diatur deh pertemuannya. Akhirnya nih ketemu di wawancara gitu ya. Langsung keterima, alhamdulillah langsung keterima. Dan disitulah aneh membuktikan bahwa keimanan kalau ditinggalkan ketika sudah melekat, baliknya susah banget. Itu memang ada pesan juga sih dari Anda. Ternyata ketika sekarang Anda dengar kajian gitu ya, banyak yang bilang sih, Ustadz Halid, Ustadz siapa yang bilang tuh, banyak yang bilang bahwa jangan pernah ninggalin iman, karena untuk kembalinya di poin itu itu kayak kalau ngerangkak pun kayaknya sulit sekali. Jadi jangan pernah tinggalkan iman. Kalau itu udah nancep di dada sampai mati, tahan. Karena belum tentu bisa kembali semudah itu, intinya gitu. Betul. Dan Ana ngerasain itu titik baliknya butuh waktu yang mungkin puluhan tahun. Iya. Wah, susah sekali, benar, hati-hati aja. Nah, dulu kan di Grapari 24 jam nih. Betul. Ana sempat pengen ada pertanyaan, ini lumayan agak nyeleneh ya, apa nih kalau Iya, siap. Itu 24 jam. Ada pelanggan nggak sih yang datang malam-malam gitu, jam 12 atau jam 2, jam 3 gitu? Ada aja pokoknya namanya 24 jam. Kadang bingung, aneh juga. Kan benerin apa? Kartu mah bisa besok lagi sebenarnya. Tapi ada aja yang namanya bukan 24 jam. Oh, makanya mereka ada yang tuh riset ya. Ada yang dulu tuh kan ganti apa? Nggak semudah sekarang dulu. Dan nambah internet. Nambah internet. Ya, dulu mah kan nggak semudah sekarang lah. Kalau sekarang kan ada Tokped, ada apa, tinggal nembak gitu kan segala macam. Jadi kalau dulu tuh itu menjadi common issue lah gitu di para internet user, terutama iPad. iPad kan nggak bisa phone kan. Jadi dia nggak bisa aktivasi kan. Nah gitu. Qadarullah itu posisi dulu tuh kalau pas jaga namanya itu kan ada 5 shift tuh, 24 jam itu dibagi 5 shift. Karena kadang-kadang yang jam 11 sampai jam 7 pagi itu shift 5 disebutnya. Itu jaga minimal ada 10 lah. Ada 10 atau 5 customer lah gitu seharinya. Ada itu luar biasa, ada aja gitu. Ya mungkin si Telkomsel bikin itu tuh karena udah riset mungkin ya. Ya udah riset karena memang ada, dia kan nomor 1 lah, yang nomor 1 dan ada aja. Kayak ada pasang baru halo, ada itu. Malam-malam ada gitu. Dan memang dulu Ana lagi dapat bonus luar biasa. Setiap orang yang pasang kartu halo itu si customer service dapat 50.000 Pak. Jadi marketing fee-nya lah, ada marketing fee dulu teh. Qadarullah dulu sampai aneh dapat yang paling gede terus. Masya Allah. Minimal 80-60 orang sebulan tuh. Wah, lumayan ya, cuan Banget itu waktu di Telkomsel. Nama berapa lama tuh di Telkomsel tuh? 1 tahun 8 bulan apa 1 tahun 6 bulanan, pindah ke bank. Bank mana Bang? Ex-banker lah. Nice. CMB Niaga. Yang di jadi, dulu itu kan ibaratnya masih masa-masa cari jati diri. Itu selalu mendambakan karyawan tetap. You know lah, atau era-era yang begitu itu kan kayak kita tuh aduh gitu kan, apalagi lihat pegawai negeri, mungkin orang-orang yang sebagian pengen gitu kan jadi pegawai negeri, atau aduh
dulu apalagi orang-orang outsourcing lah. Orang outsource kan dia kan ajeb-ajeb kan tiap. Betul. Nah, pengen banget tuh ngejar. Ada yang luar, ada yang temen yang memang punya akses ke bank gitu, orang dalam. Nah, masukin lamaran, dipanggil tahunya, diterima. Berapa lama di sana? 9 bulan, Pak. Oh, bentar. Karena di usia 3 bulan, pas begitu anak diangkat jadi pegawai tetap, dulu kaskus kan ada kaskus dulu, kaskus, anak buka trade-nya, pegawai bank masuk Pak. Masuk pegawai bank, anak kan pegawai bank, masuk aja lah kaskusuk, judulnya juga kaskus kan, masuk tuh dilihat ada apa nih, disuruh masuk pegawai bank kan, wah di situ dalilnya lengkap, astagfirullahaladzim, ini apaan lagi, ini makanan baru buat anak tuh waktu itu, astagfirullah, ih begini bang ya, tuh dari situ kan anak nggak tahu Pak kalau kredit apa segala macam tuh belum mind blowing lah intinya waktu itu tuh mind blowing yang buat aneh emang luar biasa di bank itu orang agak susah ninggalin bank itu satu. Dia punya asuransi, kenyamanan asuransi. Jadi kayak istri ada apa-apa atau kita ada apa-apa tuh kalau ada apa-apa, marketing banget sih orang asuransi. Kan kalau ada apa-apa, kalau ada apa-apa, kalau iman berarti yang dikikis ya. Iman yang dikikis. Kalau terjadi, kan gitu kan. Jual janji kan kalau asuransi kan ngerinya di situ kan gitu. Itu tuh kayak agak susah, apalagi yang udah senior dan punya anak, mereka agak berat lah ninggalin bank itu posisinya. Itu dulu sebelum ada ex-bankers belum ada dulu tuh, Ana masih kayaknya sih belum ada ya, kayaknya nggak, cuman Ana nggak tahu lah. Tahun berapa? 2014. Ex-bank itu di 2016. 2015-an lah, Ana 2015-an. Ya itu 2016, jadi setelah anak keluar tuh baru rame, ex-bank gitu kan. Padahal Anda dulu udah duluan yang emang udah nyerah. Nggak ada perdebatan tuh, kalau sekarang kan seolah-olah ada perdebatan lah ya. Rame kalau sekarang kan, wah ini ada ex-banker, ini ada ex-bankers, ini ada yang mendukung, ini ada yang ini kan, semua jadi saling berantem. Sebetulnya sih dulu juga Anda pas sudah tahu juga Anda sebetulnya lebih pilih pendapat Ustadz Adi Hidayat ya dulu. Cuman dulu belum ada Ustadz Adi Hidayat yang memang komen gitu kan. Tapi sekarang Ustadz Adi Hidayat ngomong bahwa jangan terburu-buru gitu kan ketika proses hijrah terjadi itu. Dan itu yang dilakukan sama anak. Alhamdulillah tuh. Jadi dulu anak ketika tahu itu juga nggak langsung minggat, nggak langsung cepet-cepet keluar karena anak berpikir udah punya keluarga, jangan harus kasih makan kan tiap bulan gitu kan. Jadi anak izin sama istri bahwa begini, anak selaraskan dulu nih sama istri. Alhamdulillah istri terima. Alhamdulillah. Nggak butuh lama, nggak negosiasi, tapi kita saling paham lah. Posisinya udah, kalau gitu cari kerjaan lain. Udah sambil ngelamar. Nah, itu butuh waktu sekitar berarti 6 bulan ya dari mind blowing itu tentang si bank ini sebetulnya. Dari situ sih sebetulnya terbukakan jalan juga sebetulnya ya nggak susah-susah amat sih sebetulnya ya. Jadi emang Allah mudahkan sih intinya mah gitu kan. Karena ketika walaupun misalnya 6 bulan gitu ya waktunya, tapi itu kerasa cepat sih buat anak mah. Sampai anak harus ngambil cuti buat wawancaranya di Jakarta gitu kan. Interview sama dulu kereta api itu lagi qadarullah pas lagi naik daun tuh Pak. Dulu yang wawancara anak itu bukan orang lama, orang baru. Namanya Bu Ituk Herarindri. Dia dari Indosat. Jadi pelayanan si kereta api lagi direvisi dan lagi diperbaiki, dia ngambil dari orang luar lagi. Namanya Bu Ituk. Itu pun wawancaranya juga langsung aja asal bisa bahasa Inggris, langsung jadi gitu. Judul nama asal bisa bahasa Inggris, langsung jadilah gitu. Karena anak kata teman anak terlalu lancar bahasa Inggrisnya mau ditempatin di Jakarta Pak. Astagfirullah. Anda bingung kan udah Jakarta sedang home base di istri di Bandung kan. Males kan Anda punya 2 dapur kan. Anda bilang aja tuh sama ibunya, maaf Bu gitu kan, Anda punya ibu cuma sendirian di sini, emang bener ibu cuma sendirian gitu, Anda ini enggak istri di sini gitu kan. Tolong jangan tempatin di Jakarta waktu itu Anda bilang gitu. Antum pada waktu itu bahasa Inggrisnya lancar teuing katanya, jadi Pak mesti menjawab 1 katanya gitu. Astagfirullahaladzim. Ya kan pengen keterima, terlalu semangat kan akhirnya gitu. Aneh lu tuh bisa Pak. Mau ngobrol bahasa Inggris? Jangan atuh. Can we start right now? Yes. I think tang ting. I think back then when it's already become a problem to my family. Anda ngerti kalau nggak denger mah. Ya bagus. Ngomong nggak bisa. Jadi dulu Indonesia aja.
Jadi dulu ketika itu jadi masalah gitu kan buat keluarga gitu kan, ya udah gitu kan, Ana mencoba itu supaya itu deg-degan juga Pak. Jadi setelah itu wawancara selesai gitu kan, karena masalah sih buat Ana kalau Ana ke Jakarta itu masalah gede lah. Aduh, nggak terpisah gitu dari istri, karena istri juga tidak mau terpisah. Jadi kalau dia terpisah dia pasti ikut ke Jakarta gitu kan. Wah, ini nggak sehat lah ini. Akhirnya alhamdulillah Ana bilang sih dilancarin sama Allah juga sebetulnya ketika udah punya panggilan hati gitu kan. Itu sih luar biasa sebetulnya. Lakukan aja sebetulnya. Karena Allah akan jaga itu di tempat yang sebenarnya gitu. Nah, beres dari Bang Teh berarti antum ke Kereta api di di stasiun Bandung 3 dari tahun. 3 tahun dari kereta api ke Tempat wisata. tempat wisata yang Kerja di The Lembang. Lodge Maribaya itu sekitar 50 km PP. PP pulang pergi 50 km Cibodas. Oh itu, tapi jangan sedih, memang posisi hidup itu ketika kita sharing ya, itu kan common banget ya Pak, kita ngobrol sama para ayah ya, kalau ngobrol ke susah, ternyata yang nulis susah. Saya selalu berpikir, saya paling jauh Pak, 50 kilo. Wah, yang lebih jauh Pak, di Cililin rumah apa? PP 2 jam, astagfirullahaladzim. Iya. PP 2 jam. Kang Atek dulu tuh di The Lodge Maribaya, saya teh. Jadi jangan pernah berpikir kita yang paling susah Pak. Ternyata ketika saya berpikir saya paling jauh pun, ada yang paling jauh, Cililin. Bercanda lah itu pokoknya. Jadi itu The Lodge emang posisi tempat kerja yang paling jauh dan paling challenging lah. Karena kalau kondisi hujan begini Pak, lawan longsor. Oh iya. Wah itu terus di tempat kerja itu tebing. Ya biasa saya kerja di stasiun kan rata gitu kan. Ini di tebing udah kayak wah turun naik udah mantap lah di The Lodge itu. Tapi pengalaman manajemen saya itu terbukanya di The Lodge, Qadarullah-nya teh ya. Karena saya di perusahaan besar terus Pak. Di perusahaan besar terus kita nggak naik ke level manajerial. Di The Lodge itu perusahaan kecil, kita naik level ke manajerial. Kita dijelasin tentang manajerial. Akhirnya disitulah saya bisa membuka wawasan saya. Dan itu berfungsi ketika saya bikin Juma Manufaktur. Itu sangat-sangat ilmunya luar biasa di situ. Luar biasa lah. Bos saya Pak Andre itu alhamdulillah sekarang masih sehat lah sampai sekarang itu di The Lodge Maribaya. Saya banyak terinspirasi sekali dari beliau ya. Nggak pelit ilmu, nge-share tentang manajemen itu benar-benar dibukain semuanya. Bahkan cara tahu seorang general manager itu ngetes kapabilitasnya gimana sih, dia kasih tahu gitu kan sama Ana gitu kan. Biar kelihatan tuh orang itu bego apa bener GM gitu, kelasnya bener nggak di situ gitu kan. Itu Anda dikasih tahu gitu kan sampai oh gini ya ternyata manajemen itu kan gitu. Ternyata kalau kita di level operator kita nggak akan bisa. Itu kan helikopter view ya. Kalau kita udah di manajemen kita bisa lihat dari apa saya dulu middle level kan, middle level itu bisa lihat ke bawah, bisa lihat ke atas. Nah itu sebetulnya itulah mungkin yang dimaksud kalau mau kerja itu jangan lama-lama. Tapi harus paham di middle level. Kalau kerja jangan lama-lama tapi masih di operator, khawatirnya kita belum bisa lihat dari sisi brand overview-nya atau dari managing atas tuh kita belum paham. Tapi kalau kita udah kerja dan kita udah tahu gitu kan overview-nya si apa namanya organisasi gitu ya, bagian organisasi itu kita paham, baru kita bisa bikin yang namanya perusahaan yang memang kita pun bisa merasakan apa yang dirasakan oleh karyawan. Gitu. Jadi beda lah Pak, seorang pengusaha yang berangkatnya dia dari karyawan sama seorang pengusaha yang dia belum pernah jadi karyawan sekalipun. Itu akan beda dalam nge-manage usahanya. Menurut Ana ya. Gitu. Karena dia belum dapat overview dari sisi seorang karyawannya. Apa sih gitu kan keluh kesah karyawan gitu kan. Tapi tetap sih rumus Ana dari dulu di customer service, we cannot satisfy everyone. Kita tidak akan mampu menyenangkan semua orang. Karena beda-bedanya setiap orang. Beda-beda. Kita mau bikin Ana dari perspektif yang memang jadi karyawan, sekarang Ana jadi owner misalnya. Terus Ana bisa nyenangin semua karyawan? Belum tentu. Yang Ana bisa cuma ikhtiarkan. Karena dulu di customer service prinsipnya gitu. We cannot satisfy everyone. Tapi kalau misalnya membuat senang keluarga, itu paling jago ya kalau lihat nih. Kalau itu anak sekarang 4, istri baru 1. Baru insya Allah 1 Pak. Ini di rumah soalnya. Di rumah. Istri Ana juga nonton nih. Insya Allah 1. Insya Allah 1. Nah, insya Allah Sunda atau insya Allah mana? Insya Allah Indonesia. Kan anak udah 4 nih antum. Nah, anak yang pertama kan udah sekolah nih sampai yang kedua. Betul. Nah,
kan kalau lihat dari track record antum pekerjaan, karir segala macam gitu kan. Kalau dilihat gitu, Anda mempertanyakan ini apa nih? Kenapa memilih langsung ke Kutab gitu? Yang notabene bisa dikatakan untuk beberapa orang tuh ngejos ya. Beberapa orang ya. Betul, Beberapa betul. orang kan, wih Kutab ngejos pisan gitu kan. Padahal kan lumrah gitu sebenarnya. Nah, kenapa? Dan tahunnya awalnya dari mana sih? Alhamdulillah sih kalau dari Kutab sendiri sih kondisinya anak baru mencari pencarian itu di anak-anak umur 3 tahun. Anak pertama anak. Cetak Nih 3 tahun. Anak cari nanti sekolahnya di mana ya anaknya. Nah, mungkin ya anak sekolahin di sekolah-sekolah umum yang menggunakan kurikulum sekarang, bisa kurikulum Merdeka lah, kurikulum apalah yang memang tiap 5 tahun atau tiap ganti menteri itu ganti. Beda-beda. Jadi anak ada concern di titik itu karena memang anak produk dari kurikulum pemerintah gitu kan yang memang udah jalan ya sampai sekarang masih jalan gitu kan. Anak ada kekhawatiran sebetulnya. Jadi kekhawatiran anak itu terjadi di diri anak sendiri sebetulnya. Dan memang setelah anak ketemu nih sama para wali santri yang di Kutab tuh, rata-rata reasonnya pasti kekhawatiran sih sebetulnya. Dan mereka tidak mau anaknya di level yang sama mereka sebetulnya. Mungkin entah dari level keimanan, dari level apanya gitu ya. Kita pengen anak kita tuh upgrade masalah level keimanan kalau menurut anak. Jadi anak pun ada keinginan, kekhawatiran dan keinginan gimana caranya ya langkah ini teh bisa menjadi sesuatu hal yang baik untuk akhiratnya dia gitu kan. Karena itu akan berpengaruh ke akhiratnya kita. Karena investasi terbaik itu adalah anak kita. Betul, kan gitu. Aset terbaik. Karena itu dari situ anak mulai cari sesuatu yang terbaik, tapi anak tahu sih dalam waktu cari anak juga nggak maksimal gitu kan, karena itu dalam pengembangan bisnis anak juga lagi proses gitu kan, dan itu kadang-kadang waktu seadanya gitu kan, anak belum cari di internet kayak gimana, cuman anak selalu berprinsip ini bukan sekolahan yang buat anak nih, ada sekolahan mungkin yang deket rumah sini juga ada, anak istri anak ngajak ke situ tuh, ayo kita ke sekolah kita cek aja kata situ, oke ayo lah anak, yuk ikut aja gitu kan, pas anak lihat ini masih pakai kurikulum gitu kan, masih ini, terus ya ada upacara gitu kan, segala macam, mungkin anak kurang sreg lah kalau ada upacara, aduh ada buat apa sih ini upacara gitu kan, nggak penting-penting ini upacara ini kan gitu kan, jadi kok ini ada kayak begini ya, maksudnya ini mirip lah gitu kan, harus hormat gitu kan sama bendera lah, kondisinya begitu. Jadi yang anak pertama lihat itu di situ Pak, jadi ini kayaknya masih sama nih sekolah nih gitu kan, istri anak kan emang mau di mana lagi anak sekolah kata gitu Pak. Anda juga bingung tuh ditanya kayak gitu. Mau di mana? Anda belum tahu jawabannya. Mau di apa yang Hagim gitu kan, mau ini nanti dulu deh. Anda bilang belum dapat yang sreg konsepnya bagaimana gitu kan. Cuman bukan ini. Waktu itu kan banyak tuh penghafal Quran segala macem, cuman Anda belum bisa fokus ke situ juga karena Anda khawatir dalam belajar Quran itu mengimaninya yang belum. Mungkin hafalnya anak kalau ibarat dijejelin tuh mah bisa aja gitu kan ya Quran, tapi yang anak khawatirin tuh imannya belum tertancap gitu kan. Jadi ada kekhawatiran juga tuh kan, apa Quran dulu apa dulu nih. Nah itu sebetulnya pertanyaan anak, aduh apa dulu ya. Nah dari situ akhirnya berjalan waktu udah 4 tahun mau 5 tahun, di 4 tahun lah anak usia 4 tahun berarti hampir 1 tahun itu ketemu salah satu ustadz Kutab gitu. Qadarullah nih tetangganya nih pas di sebelahnya Pak RT, Pak Yogo itu suka dibekam. Oh suka dibekam. Pak Randi katanya coba aja dibekam, dan Ana belum pernah dibekam seumur hidup. Jadi Ana nggak tahu juga rasanya dibekam kayak apa. Tapi di waktu itu Ana pengen dibekam aja dah, minta kontaknya aja ya, Pak Opan namanya. Coba dikontak lah, janjian segala macem. Dah coba dibekam lah. Ya udah beliau menjelaskan. Itu baru tahu tuh dari Ustadz Opan. Panjang kali lebar tentang Kutab konsepnya, adab qobla ilmi, itu baru tahu tuh di situ tuh. Ternyata ini adab dulu sebelum ilmu. Oh ini ternyata yang utama dari mempelajari seorang anak itu anak temuin di Kutab. Dan sebetulnya ketika dia bilang Budi Azhari itu bukan nama yang tidak familiar buat anak. Karena sering nonton dia juga. Karena dulu anak sering nonton sejarah yang suka beliau ceritakan. Iya, di Trans 7 dulu tuh. Karena setelah subuh gitu kan, pagi-pagi tuh sering banget anak nonton Ustaz Budi Azhari tentang siroh, tapi anak
lihat tuh tentang pendidikannya. Sama Sirohnya berarti ya. aja terus Iya, gitu kan yang sirohnya. Anda lihat ya kan. Wah, ini Ustadz mantep banget sih, Mantep, bener. sirohnya nih gitu, melotok gitu kan. Ngejelasinnya enak gitu kan, tertata. Wih, ini yang Anda bilang gitu kan. Nah, baru tahu itu dari Ustadz Budi Asyari katanya bikin kutab. Budi Asyari kan gue tahu nih Budi Asyari mah gitu kan, tahu nih orangnya gitu kan. Oh, Budi Asyari bikin kutab, saya bilang gitu kan. Ih, Masya Allah, ini kan orang yang hafal betul tentang Sejarah. sejarah segala macam. Ternyata dari situ Ana tambah yakin. Kenapa? Karena ketika di-mention tentang Budi Asyari, dia paham sejarah Sirah Nabawiyahnya, berarti Ana yakin ini orang ketika membuat sesuatu ini nggak main-main nih gitu. Pasti ada hubungannya sama umat nih gitu. Karena di situ Ana udah mulai fix, Ana nggak akan kemana-mana lagi. Mantap ya, Anak-anak, Ana akan sekolahkan dia di Kutab. Baru di situ Ana bisa jawab pertanyaan istri Ana. Mau di sekolah di mana anak kita? Di sini nih, begini, begini. Mulai pede tuh gitu. Itulah kenapa sekelumit sejarahnya anak memilih Kutab, karena memang dari perjalanan hidup itu rata-rata sih wali santri yang bilang itu kekhawatiran, kegelisahan tentang kurikulum yang ada. Ya. Karena pernah merasakan ya. Iya, itu kan kita pelakunya juga, Pak. Betul. Ya. Ulah ciga urang gitu. Kan Bapak juga mungkin gini, Pak ya. Dengan kurikulum yang sudah ada tuh ya. Oh, setelah keluar SMA tuh begini. Bahkan pas SMA juga begini terus ya. Iya. Ingat ini Anu tuh B.J. Habibie rahimullah. Dia kan sekolahnya tinggi banget. Terus di akhir-akhir sebelum beliau wafat, ada kata-kata dia yang ingat tuh. Jadi kalau misalnya Betul. belajar setinggi apapun, kalau saya tahu waktu bisa dibalikan, saya akan belajar agama. Iya. Dari situ mana tuh, di mana nih sekolah agama yang itu ini? turning point-nya Pak Ukun di situ. Salah satunya di situ. Ya? Sebelumnya sama, nanti ngikutin Ustadz Budi Asyari. Tapi nggak membahas tentang pendidikan belum ya. Sama. Seru lah pokoknya. Masya Allah. Siapa hatur nuhun nih Pak Randi, ini kalau dilihat waktu, wah panjang banget Masih nih. panjang. Bisa berapa episode dan ini belum kegali semuanya antum. Baru tipis-tipisnya nih. Saya tahu antum belum cerita semuanya. Iya. Belum ya? Belum. Karena ngerasanya udah semuanya diomongin nih. Belum. Masih banyak nih. Aduh, Nanti kita akan ngobrol lagi sama Pak Randi ya, nuhun pisan. Siap. Pak Randi sudah meluangkan waktunya yang wah begitu padat sekali ya. Tapi ada satu kesimpulan yang saya ambil. Yang pertama bahwa tadi ya menjawab pertanyaan para teman ayah, wali santri bahwa Hijimat itu bukan punya Pak Randi, bukan. Tapi sekarang sudah officially sudah diserahkan ke yayasan. Jadi baik aset persediaan dan aset tetapnya. Ya, milik kita semua ya sebenarnya. Tinggal dijalankan. Jadi tinggal kita membersamanya semuanya. Betul, ya. semuanya. Mengenai misalnya ada pertanyaan kok suka nitip segala macam. Sebenarnya wali santri yang lain juga kadang-kadang suka nitip juga, nggak jadi masalah nih lihatnya. Iya, betul. Karena kan amanah dari ustadz-ustazah itu, anak itu belum boleh untuk transaksi. Iya. Iya, benar kan? Betul. Awal yang kelas awal tuh. Betul. Makanya dititipkan ke teknisa, tean. Bukan voucher, apa namanya itu? Deposit ya. Deposit, tinggal ngobrol segala Jadi macam. anaknya langsung ambil sendiri. Nah, itu sebenarnya. Jadi ini solusi. Betul ya. Jadi kan wakaf produktif ini bisa menjadi solusi untuk para wali santri. Mudah-mudahan nih Pak Randi seseorang yang mau mendobrak, dulu sempat mau mundur ya. Ya, mungkin Pak Ukun. Saya mundur. Pak Ukun yang sempat maju aja Pak Randi, maju aja. Ya di situ memang ada titik balik ya tuh di situ. Betul, karena tadinya udah mau harus mundur dengan situasi yang ada. Ya namanya juga itu tadi kan amal jamaah. Jadi ada situasi yang challenging, betul. menantang. Nah, betul. Jadi harus digas. Pak Ukun gas aja Pak Randi. Iyalah, harus gas. digas. Ya udah Betul. akhirnya qadarullah alhamdulillah ya. jadi Hijimat ya. Siap. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan maksimal. Amin, insyaallah. Sama khususnya buat wali santri sih. Sebetulnya bukan iklan juga, cuman mengajak bahwa wali santri Hijimat ini sebetulnya dari umat kan untuk umat sebetulnya. Harusnya yang kita bisa merasakan langsung efeknya itu adalah kita sendiri sebetulnya. Baik efek secara langsung ataupun tidak langsung ya, karena poinnya udah pada tahulah sendiri. Hijimat itu dibangun untuk wakaf produktif. Jadi mudah-mudahan dengan dukungan para wali santri, Hijimat ini juga bisa tumbuh, bisa maju, dan bisa menyokong peradaban umat sebetulnya itu dari sisi ekonomi. Mudah-mudahan didukung sama wali santri semua, Hijimat jadi makin jaya. Siap ya. Pokoknya kalau misalnya belanja dekat lebih hemat. Belanja dekat lebih hemat. Hijimat.
Terus ya Pak Randi. Siap. Bisa nanti Pak Randi bakal ngobrol sama Pak Firman nih, bakal dibedah deh ke Pak Firman. Waduh. Jangan tenang dulu antum. Waduh, Karena masih kita ada ya? sekali nge-podcastkan tuh Masya dua Allah. langsung. Langsung. Ya, kan? Iya, karena waktunya susah nih Pak Randi ini. Langsung Antum gimana? bisa nih, sudah Siap, mau. Kita hampir nggak jadi hari ini. Kemelut Hampir itu. jadwal segala Jadwal macam. pagi gitu kan. Tadinya mau pagi ya itu. Iya, qadarullah ya. Qadarullah. Alhamdulillah. Tenuan ya, mudah-mudahan teman ayah apa yang kita obrolin, kita diskusikan tadi, insya Allah ada manfaat. Jika ada apa perkataan yang kurang-kurangnya mohon dimaafkan ya, Pak. Anda juga minta maaf ya. Sami-sami. Kita sama-sama karena ini tuh obrolan yang kita tidak direncanakan, kita tidak ada tekstual dan semua yang kita ajak ngobrol biasanya nanyain pertanyaan apa aja. Gak ada pertanyaan apa-apa. Gak ada. Nggak ada pertanyaan apa-apa, kita mah improve aja ngobrol karena ngobrol sambil ngopi santai. Mau di markas kita hayu, mau di rumahnya, mau di kantornya kita santronin ya. Kalau nggak podcast kan ya podcast link, podcast keliling. Podcast li. Baru tahu anak tuh podcast link itu pas. Makasih barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini tampi nih kopinya enak. Mantap. Ronadono. Anak-anak nangis itu. Kondisikan lah. Saya mau dikondisiin dulu. Sedih. Anak cewek bener.